Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih Tuhan pada kehidupan kita semua. Ini terbukti karena pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita mengalami situasi pandemi COVID-19, kehadiran warga pun juga dibatasi, dan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Namun tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji kemuliaan nama Tuhan dari pujian NKB nomor 7 bait yang ke-6. Jemaat para kekasih Tuhan, baiklah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan iman kita dan bersama kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat yang beribadah di saat ini. Amin. Beginilah sabda Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Amin. Mari kita bersama meresponakan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 247 bait yang pertama dan kedua. Allah di bumi takkanlah
mengawali penyesalan dan pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan menghantar kita di dalam pengakuan. Demikian, beginilah sabda Tuhan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Begitulah sabda Tuhan yang menegaskan tentang ketidakdayaan manusia untuk hidup di dalam kebenaran sebagaimana yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama dalam kerendahan hati kita bersujud di hadapannya sambil memohon pengasihan dan pengampunan. Mari kita berdoa. Maha Kudus, Allah Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah, yang kami hormati, yang kami puji dan kami puja sebagai Tuhan atas hidup dan keberadaan kami bahkan dunia ini. Betapa kami mengalami berbagai kemurahan-kemurahan Tuhan, sekalipun sulit kami pahami satu demi satu. Tetapi Tuhan kerjakan dengan kasih dan keadilan. Tuhan memberi dengan hikmat yang tak kami pahami. Itu semua kami merasakannya dari saat ke saat. Baik di saat-saat kami mengalami masa-masa senang ataupun masa-masa sukar. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan atas segala hal dan peristiwa yang kami rasakan setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tak terbilang di sepanjang perjalanan kami berkarya dan berjuang untuk menjalani keseharian di sepanjang minggu ini. Kami menghayati bahwa Tuhan senantiasa hadir, selalu hadir, dan janji-Mu untuk tetap hadir bagi kehidupan kami, apapun yang kami rasakan. Sungguh kami merasakan sebagai umat yang beruntung, sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Namun di balik segenap pengakuan itu, kami pun merasakan betapa hidup kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kami melangkah atas dasar keinginan dan kata hati kami, atas dasar hawa nafsu kami, sehingga kami sedikit pun tidak mampu merespon kasih dan kebaikan Tuhan lewat hidup yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu kami menyesali semua perilaku hidup kami. Kami sujud di hadapan Tuhan dengan penuh pengakuan. Tuhan, kami berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada sesama kami. Mohon Bapa berkenan mengampuni kami. Biarlah Roh-Mu memperbarui hati kami, sehingga kami boleh hidup kembali sebagai anak-anak Bapa. Demi Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, para kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri, bahwa Tuhan
yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang setia untuk menyatakan kasih dan pengampunan bagi setiap kita yang datang dengan tulus hati seraya memohon pengasihan darinya. Beginilah sabda Tuhan bagi kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Merespon berita sukacita Kidung Jemaat 381 bait yang pertama dan kelima. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Para kekasih Tuhan, disilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh suatu kasih Tuhan yang luar biasa kita rasakan. Kalau sejak pagi tadi kita diizinkan untuk bisa bangun, dan pada saat ini kita boleh bersama-sama di tengah-tengah pandemik yang masih berada di negara Indonesia yang kita cintai ini. Tuhan izinkan dan sapa kita semuanya pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 21. Kita baca ayatnya yang ke-33 sampai dengan 46. Sapaan firman Tuhan pagi hari ini saya ulang dari Injil Matius pasal 21, kita baca ayatnya yang ke-33 sampai dengan 46. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita satu hati, kita mohon tuntunan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami sujud syukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Bapa di dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasa kasih setiamu kepada kami. Kami benar-benar merasakan Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami. Dari pagi hingga saat ini Engkau izinkan kami bersama warga GKJW Jemaat Pare untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, Engkau juga berkenan menyapa kami melalui firman-Mu ya Allahku. Mampukan kami agar firman-Mu hidup di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami betul-betul merasakan pertumbuhan iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan Bapak Pendeta yang akan mengupas tentang firman-Mu ini. Biarlah apa yang disampaikannya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan biarlah melalui semuanya itu ya Bapa, menjadikan berkat bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja,
kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, Injil Matius pasal 21, kita baca ayatnya yang ke-33 sampai 46 yang demikian firman-Nya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditempa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang bersama-sama kita baca dan dengarkan. Tentunya kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar, dan kita yang diberkati adalah kita yang melakukan firman Tuhan di kehidupan kita setiap saat. Amin. NKB 117 bait yang pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhanku, tetap di
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat, selamat, luar biasa. Bapak Ibu bisa senyum? Tidak kelihatan. Ya, puji Tuhan. Tuhan dahsyat untuk kehidupan kita di setiap keadaan. Dia tetap Tuhan dalam segala situasi dan perkara-perkara yang sedang kita alami dan rasakan. Bertanggung jawab atas panggilan adalah tema perenungan kita di Minggu 4 Oktober 2020. Para kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tak kurang-kurang memakai perumpamaan untuk menyindir cara hidup para pemimpin agama Yahudi yang terkadang tidak sesuai dengan panggilan mereka untuk menjaga dan mengelola umat Tuhan, atau dalam bacaan kita tadi dikatakan kebun anggur Tuhan yang dipercayakan Allah kepada mereka. Kalau di perenungan kita minggu lalu, Tuhan Yesus menyindir mereka bahwa mereka itu tahu tentang kebenaran tetapi tidak mau melakukan. Sekalipun berulang kali mereka mengajarkan tentang kebenaran kehendak Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa, atau mungkin saja mereka menyadari, tapi mereka tidak mau, tidak peduli. Tahu tentang kebenaran namun tidak melakukan, lebih besar konsekuensinya daripada yang tidak tahu tetapi melanggar. Kekasih-kekasih Tuhan, nah kali ini kita kembali membaca sebuah perumpamaan, di mana melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus pun menyoroti sikap kepala-kepala imam tua-tua Yahudi, di mana mereka tidak bertanggung jawab atas panggilan atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, dengan gamblang dan tegas, Tuhan Yesus mengungkapkan 3 hal yang sekaligus menunjukkan tentang kesalahan dan kejahatan mereka sebagai para penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan. Kesalahan dan kejahatan mereka itu dikatakan demikian. Yang pertama, para penggarap-penggarap itu menolak untuk membagi hasil, tentunya hasil garapan mereka, dengan pemilik kebun anggur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak hanya sampai di situ, tapi para penggarap itu berulang kali memukul, menyiksa, melempari dengan batu, bahkan membunuh para utusan-utusan Tuhan yang disebut hamba-hamba Tuhan, yang diutus untuk mengambil hasil dari bagian dari hasil yang dihasilkan oleh para penggarap-penggarap ketika mereka menggarap kebun anggur. Bahkan yang fatal lagi, mereka tidak segan-segan untuk membunuh sang pewaris kebun anggur ketika diutus oleh bapaknya, dengan pikiran atau asumsi mereka kalau membunuh pewaris kebun anggur ini, mereka dengan leluasa akan memiliki kebun anggur itu. Kekasih Tuhan, begitulah cara berpikir manusia, khususnya mereka. Alangkah bodohnya ketika hati dan pikiran sudah mulai terpikat oleh harta dan kekayaan. Mereka lupa bahwa akibat yang besar akan ditanggung mereka. Saat ketika
pemilik kebun anggur itu datang dan membuat perhitungan, pemilik kebun anggur itu memutuskan agar kebun anggur itu dipindah sewakan, dialihkan kepada penggarap-penggarap yang lain. Begitu kata cerita dalam perumpamaan. Artinya bahwa kebun anggur atau kerajaan Allah dialihkan kepada penggarap-penggarap yang dianggap nanti akan menghasilkan buah atau hasil yang lebih baik. Para pemuka agama Yahudi semula dipercayakan untuk mengajar, menjaga, mengawasi eksistensi atau keberadaan umat Israel agar mereka tetap taat, taat kepada Allah. Justru mereka mengabaikan, tidak menghiraukan panggilan itu. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya mereka untung dan bahkan memiliki kebun anggur yang tentunya adalah milik Tuhan. Oleh karena keserakahan itu diceritakan dalam perumpamaan tadi, mereka membunuh hamba-hamba yang diutus Tuhan, menyiksa, melempari dengan batu. Bahkan mereka membunuh, nekat mereka membunuh sang pewaris. Kekasih Tuhan ini mereka gagal untuk mengelola, sehingga Tuhan memindahkan lahan kerajaan Allah dari Israel kepada bangsa-bangsa yang selama ini mereka anggap sebagai bangsa kafir, bangsa yang tidak layak memperoleh kasih karunia Allah. Kini saatnya Tuhan memindahkan lahan kerajaan Allah itu kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Semula para imam-imam kepala, pemuka-pemuka agama Yahudi bersama warga Yahudi, mereka dipercayakan untuk menikmati anugerah istimewa. Ya, anugerah istimewa itu misalnya mereka dipilih, dikuduskan sebagai umat Allah, diberkati dan diselamatkan. Mereka menerima anugerah istimewa ini untuk mengelola kebun anggur Tuhan supaya berbuah. Sayangnya para penggarap-penggarap ini bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Mereka sibuk dengan menikmati anugerah istimewanya. Mereka sibuk dengan menyombongkan diri sebagai umat Allah. Mereka malah serakah sehingga mereka tidak mampu menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh sang pemilik kebun anggur. Berpindahnya lahan kerajaan Allah dari Israel kepada bangsa-bangsa di luar Israel memang itu sebuah kerugian bagi mereka, tetapi sebuah keuntungan besar bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Sekalipun kerajaan Allah itu sudah ada di bangsa-bangsa di luar Israel, namun tetap harus dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, lahan kerajaan Allah itu kalau tidak digarap, dikelola dengan baik, itu akan sangat mudah dipindahkan oleh sang pemilik kepada bangsa-bangsa lain. Bila kita tidak bertanggung jawab untuk mengelola supaya menghasilkan buah, katakan saja lahan kerajaan Allah itu sudah berada di dunia di luar Israel, maka kita semua harus bertanggung jawab di dalamnya.
Kalau kita katakan lahan itu adalah kita Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pare, maka pertanyaannya, siapakah yang bertugas untuk mengelola kebun anggur Tuhan ini? Jawabannya semua pihak, kita semua. Bukan hanya majelis jemaat yang di dalamnya ada pendeta, penatua, diaken. Bukan hanya Bapak Ibu pengurus komisi, bukan hanya pamong anak remaja, bukan hanya ketua dan pengurus kelompok, tetapi semua kita dipanggil untuk dengan peran atau kapasitas yang diberikan serta peran yang dipercayakan, kita bersama-sama mengelola kebun anggur Tuhan, yaitu jemaat ini, agar kelak jemaat ini menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Catatan kedua, walaupun Allah sudah memilih saya dan Bapak Ibu, kita semua ini menjadi pekerja-pekerja, namun Allah tidak mengabaikan atau tidak memaklumi ketika setiap kita mengabaikan panggilan yang dipercayakan. Sebesar apapun panggilan yang ada di pundak saya dan Bapak Ibu, sekuat apapun perjuangan kita untuk melakukan yang terbaik bagi jemaat ini, itu tidak bisa mengubah status kita dari pekerja menjadi pemilik. Karena pemilik jemaat ini, pemilik kebun anggur hanya Tuhan. Jangan kita mengulangi perilaku hidup para pemimpin agama Yahudi. Perbuatan mereka tidak perlu dicontohi karena jelek. Pekerja, tetaplah pekerja. Kita tidak akan pernah bisa menjadi pemilik, karena pemilik, seperti saya katakan tadi, adalah Tuhan. Atau mungkin disampaikan dalam contoh yang lain, Tuhan memberikan tanggung jawab bagi saya dan Bapak Ibu semua dalam kapasitas kita untuk menjadi gembala-gembala kecil. Gembala dalam kehidupan berjemaat, gembala dalam kehidupan komunitas yang kita pimpin, gembala di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberikan tanggung jawab itu untuk mengembalakan domba-dombanya. Tetapi kita tidak diminta untuk berkuasa atas domba-domba yang Tuhan percayakan. Bila kita memaksakan diri untuk menjadi berkuasa atas mereka, maka kitalah menjadi orang yang menjadi penyebab menjauhnya suasana kerajaan Allah di dalam kehidupan jemaat. Catatan yang ketiga, para pemuka agama Yahudi tahu tentang kebenaran, namun mereka tidak mau melakukan. Mana buktinya? Buktinya adalah mereka membunuh dan menyingkirkan para utusan-utusan pemilik kebun anggur, atau kita pahami para utusan-utusan Tuhan Allah. Sejak zaman Nabi sampai Rasul-Rasul dibunuh oleh orang-orang Israel demi untuk mempertahankan status quo-nya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau penulis rancangan khotbah Minggu 4 Oktober itu menyampaikan sebuah gambaran tentang bagaimana orang Israel, para pemimpin agama Yahudi yang bertindak sebagai seolah-olah mau menguasai kebun anggur itu. Bahkan mereka tidak mau kalau ada orang-orang lain yang mau menyampaikan kebenaran selain mereka. Tidak segan-segan mereka membunuh. Begini Bapak Ibu yang disampaikan,
Pak Drembo adalah pemimpin paduan suara yang sangat bertalenta. Dia menjadi seorang pelatih yang ternama dan sudah lama di dalam jemaat tertentu. Dia berhasil memimpin paduan suaranya, dan paduan suara itu menyampaikan pujian-pujian yang sangat kemudian membawa berkat bagi orang banyak yang mendengarkan. Namun satu ketika Pak Drembo ini mendengar bahwa ada salah satu anggota paduan suara yang memiliki suara yang sangat bagus, khas. Bahkan dia itu punya talenta atau bakat yang hampir berbanding dengan Pak Drembo. Diam-diam di dalam hatinya merasa tersaingi, sehingga dia berupaya dengan berbagai macam cara untuk menyingkirkan anggota paduan suara tadi. Misalnya selalu disalahkan, datang terlambat diomeli, yang lain terlambat tidak diomeli, tapi yang satu ini dikata-katain dan sebagainya. Sehingga hasilnya yang punya talenta tadi itu merasa tidak nyaman dalam persekutuan paduan suara. Dia mengundurkan diri. Yang senang dengan dia pun ikut mengundurkan diri. Sehingga jumlah keanggotaan paduan suara itu semakin menyusut, sehingga mereka tidak mampu untuk bisa mempersiapkan pujian yang disampaikan dalam ibadah-ibadah jemaat. Nah, pertanyaannya mengapa? Jawabannya sederhana. Karena Pak Drembo ini diberikan tanggung jawab untuk mengelola persekutuan paduan suara, dia merasa berhak untuk memilikinya. Lupa diri. Dia tidak tahu kalau pemilik orang-orang komunitas itu adalah Tuhan yang mengutus. Akibatnya paduan suara itu tidak berfungsi apa-apa. Dia berpikir ketika ada yang bisa sama dengan dia, itu harus disingkirkan demi untuk status quo dirinya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, begitulah model para pemimpin agama Yahudi yang tidak mau bila ada orang-orang selain kelompok mereka datang membawa kebenaran Tuhan. Kenapa hanya ada dua? Yang pertama, mereka tidak mau kalau disaingi. Atau yang kedua, mereka akan merasa tidak nyaman kalau ada orang lain selain mereka. Nah, pengalaman Pak Drembo ini sangat mungkin terjadi di mana-mana di seluruh komunitas Kristiani di dunia ini. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita untuk berkarya di kebun anggur, mari kita persembahkan dengan penuh kerendahan hati. Apapun kekuatan dan kapasitas yang kita miliki, kita hanya pekerja di kebun anggur Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa menjadi pemilik. Karena pemilik hanya satu, Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita bersama merenungkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Kekasih Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi dan di segala abad dan tempat, mari kita memperbaharui pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri.
Demikian pengakuan bersama kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan yang telah kita kumpulkan. Biarlah persembahan ini biar menjadi berkat bagi kita semua. Adapun dasar Alkitab yang kita ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu yang kasih, kita pujikan Kidung Jemaat 287b ayat 1 sampai selesai. Para milik kepunyaan Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Dikau mengetahui setiap ungkapan pujian dari hati yang tulus. Kami bernyanyi untuk memuliakan Dikau, oleh karena percaya yang sungguh bahwa Dikau adalah Tuhan dan pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa anugerah istimewa yang semula Tuhan tetapkan untuk Israel oleh karena kebebalan mereka. Tuhan menganugerahkan kerajaan Allah itu bagi semua kami bangsa-bangsa di luar Israel. Dengan penuh sukacita kami menerima anugerah istimewa. Kami menjadi umat pilihan Allah. Kami menikmati suasana damai, sejahtera dalam kerajaan Allah. Dan itu ada di antara setiap kami. Itu pemberian cuma-cuma bagi kami dan khusus di jemaat kami. Namun Tuhan berkenan selalu mengingatkan setiap kami untuk menjadi pengelola-pengelola, pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan.
agar kami dapat bertanggung jawab atas panggilan kami sesuai peran-peran yang Tuhan percayakan bagi kami. Ketika kami secara manusiawi merasa sudah optimal melakukannya, maka ajarilah kami untuk tidak serakah dan tidak bersikap menguasai. Karena apapun yang bisa kami lakukan, kami tetap menjadi penggarap-penggarap, pekerja-pekerja di ladang Tuhan, bukan pemilik. Anugerahkan kesadaran itu dalam hati setiap kami ya Tuhan, baik kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan maupun kami sebagai warga jemaat, supaya tetap di dalam semangat kerendahan hati kami bertanggung jawab atas setiap panggilan yang Tuhan percayakan. Tuhan, gerejamu di tengah-tengah dunia dalam situasi yang memprihatinkan, namun tetap berkarya dan berjuang dengan berbagai metode dan cara untuk tetap memelihara iman para domba-domba Tuhan, memelihara kebun anggur di lingkup pelayanan masing-masing di dunia ini. Tuhan tolong semua para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tolong semua warga jemaat Tuhan. Dalam kapasitas kami semua sebagai kebun anggur yang juga kami adalah pekerja-pekerja di dalamnya, biarlah kami dimampukan dan diberikan hati yang penuh kerelaan dan ketulusan untuk berkarya, mengabdi dan melayani Tuhan dalam peran-peran sebagai pekerja-pekerja di kebun anggur milik Tuhan. Secara khusus Gereja Kristen Jawi Wetan dan lebih khusus jemaat kami, Jemaat Pare. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk ada bersama dalam satu kesatuan, baik kami yang ada dan ibadah di saat ini, maupun satu kesatuan roh dan iman bersama saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah di rumah-rumah atau di sel-sel pelayanan. Biarlah kami tetap memiliki semangat yang kokoh untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun kami berada dalam berbagai pergumulan tentang kebutuhan hidup, kami percaya bahwa Tuhan punya cara dan jalan yang sangat banyak tak kami pahami. Tuhan kerjakan itu untuk terus memelihara kehidupan kami sebagai keluarga, kehidupan anak-anak kami yang sedang berjuang dalam studi, kehidupan kami yang bekerja dan terus bekerja di luar keluarga, atau juga terus memelihara kami dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami berserah diri sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Tuhan tolong kami semua, kami sebagai pelayan maupun warga jemaat, supaya kami mampu mewujudkan peran-peran kami dengan penuh ketulusan, agar kami bersama-sama berupaya menghasilkan buah dari kebun anggur yang Tuhan percayakan bagi kami. Milik kekasih Tuhan, warga jemaat yang saat ini sakit, yang sedang berjuang dengan penyakit yang dirasakan baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan Yesus, dalam iman dan kesungguhan kami bersujud di hadapan Tuhan, memohon pengasihan atas kekasih-kekasih Tuhan ini. Memohon Tuhan datang dan menjamah mereka dengan tangan yang penuh kuasa itu, menyembuhkan dan memulihkan dengan
cara dan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami, Tuhan tolong pemerintah kami yang tak henti-hentinya berjuang mencari solusi yang terbaik, tidak hanya untuk mengatasi pandemi corona, tapi juga pengaruh atau bias dari adanya pandemi corona yang merambah sampai dengan berbagai aspek kehidupan perekonomian bangsa yang semakin memprihatinkan. Tuhan Yesus tolong pemerintah kami dengan segala kekuatan dan hikmat yang datang dari Tuhan, agar mereka dimampukan untuk membawa perahu Indonesia ini melewati gelombang besar yang sedang kami sama-sama merasakan getarannya. Dan Tuhan tolong kami sebagai warga masyarakat atau semua orang yang terpanggil untuk ikut mengelola kehidupan bersama bangsa ini, agar kami tidak menambahkan lagi persoalan dalam kehidupan, keprihatinan yang sedang dirasakan, tapi mampukan kami untuk menjadi solusi-solusi, ikut membantu pemerintah kami untuk bisa mengatasi penyebaran COVID-19 yang sedang diperjuangkan. Tuhan, jauh lebih daripada itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bersujud dan berserah memohon pertolongan Tuhan untuk menolong bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan semua persiapan Komisi Pemilihan Umum yang sudah dan sedang memulai pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Biarlah kuasa Tuhan menyertai semua penyelenggara, bahkan kami warga bangsa, supaya kami bersama-sama melewatinya dengan damai sejahtera karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan menghaturkan persembahan yang sudah kami haturkan, sekalipun amat kecil, tapi berkenan Tuhan memberkatinya demi karya pelayanan Tuhan di dalam jemaat bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan menolong dan menguatkan semua pihak, kami pelayan-pelayan, organis, song leader, saudara-saudara kami tim multimedia, saudara-saudara kami gugus tugas, semua yang berperan untuk pelaksanaan ibadah ini. Itu yang bisa kami lakukan dalam keterbatasan, berkenan Bapa terima dan mohon pengampunan manakala ada yang tidak berkenan. Kami akan melanjutkan hidup dan pergumulan kami di minggu yang akan datang. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu, berjalanlah di depan kami, mengawali segala langkah dan hidup kami, sehingga kami mengikut Tuhan dengan penuh ketenangan dan selalu mengucap syukur. Kami mengakui bahwa kami terbatas dalam pikiran, dalam ungkapan dan permohonan tentang kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah doa yang jauh dan dari sempurna ini bersama kami haturkan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami di dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
kasih Tuhan, Tuhan meminta kita untuk menjadi kawan sekerja untuk menaburkan Injil Kristus kepada dunia. Sebesar apapun peran yang dipercayakan kepada setiap kita, itu tidak bisa mengubah status kita dari pekerja menjadi pemilik kebun anggur Tuhan, karena hanya Tuhan yang berhak memiliki hidup kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri di akhir ibadah ini. Kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 342 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Ku, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air berkat yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injil-Ku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, Ku menyertai kamu. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah yang menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu dalam Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus selamanya. Amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami sampaikan kepada para Bapak Ibu, warga jemaat Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Pare. Kita bersama-sama secara online akan menerima perkenalan dari stase yang akan mengenalkan diri. Dia adalah mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana
yang akan menjalani masa stase di jemaat kita terhitung 1 Oktober 2020 sampai dengan 5 Februari 2021. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua sehat dan masih dalam lindungan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Gabriela Dewanti Alfitama, biasa dipanggil Gaby atau Ella. Saya adalah mahasiswi semester 5 yang kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana Fakultas Teologi. Saya mendapat tugas untuk melaksanakan stase 1 di GKJW Jemaat Pare Kediri. Untuk itu, saya mohon bantuan dan bimbingan Bapak Ibu Pendeta dan juga semua warga jemaat GKJW Jemaat Pare sekalian. Terima kasih. Semoga kita nanti bertemu di bulan Desember tanggal 17. Terima kasih.